Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita melanjutkan video pembahasan indikator soal materi penyajian data. Pada materi ini juga akan dibahas 7 indikator soalnya. Yang pertama, kalian harus mampu menentukan nilai pada tabel yang disajikan. Yang kedua, menentukan data yang hilang jika total frekuensi diketahui. Yang ketiga, menghitung selisih dua data jika disajikan dalam bentuk diagram batang. Keempat, memperkirakan nilai pada diagram garis. Kelima, menyelesaikan masalah diagram batang dengan menggunakan perbandingan. Keenam, menentukan suatu nilai pada diagram lingkaran. Dan terakhir, menentukan penyajian data yang cocok atau tidak cocok berdasarkan sumber data. Yaitulah 7 indikator yang akan dijadikan soal ujian akhir semester. Baik, kita akan bahas soal indikator pertama. Membaca tabel. Di sini ada data jenis bacaan, kemudian ada banyaknya siswa. Yang ditanya adalah jenis bacaan yang paling banyak digemari oleh siswa. Di sini jelas sekali kalau kita ditanya banyak digemari, berarti kita cari data yang paling banyak nilainya. Jadi nilai yang paling banyak adalah 328. Itu jenis bacaannya adalah buku pengetahuan. Jadi jawabannya buku. Ini kategori soal mudah ya, kita bisa percepat. Yang kedua, menentukan data yang hilang jika total frekuensi. Ini masalahnya lebih kontekstual. Misalnya, Dr. Ramli membuka praktek di rumahnya setelah 1 bulan ia merekap banyaknya pasien yang berobat seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Jadi di sini ada data umur, dalam tahun ada frekuensi. Di sini ada Andi, anak Dr. Ramli, mencoret data pasien umur 17 sampai 50 ya. Jadi kelihatan ada coretan di sini. Ini yang diminta berapa umurnya, banyaknya ini frekuensinya kalau totalnya diketahui. Ini aritmatika biasa ya, yang untuk mencari total itu kita jumlahkan semua frekuensi. Jumlah keempat jenis data ini itu menghasilkan 100. Kalau 1 sekarang hilang, ibaratnya kita boleh buatkan dalam bentuk aljabar. Misalnya 10 tambah 18 tambahkan A yang hilang itu tambahkan 36 itu sama dengan 100. Tentu untuk mencari nilai A kita jumlahkan 10, 18, 36. 10 tambah 18, 28 tambah 36 itu 64. A tambah 64 sama dengan 100. Tentu A-nya adalah 30. 100 dikurangi 36 ya, 100 dikurangi 64. Jadi jawabannya benar adalah D. Berikutnya, selisih dua data. Ada data yang disajikan dalam bentuk diagram batang, kemudian kita diminta untuk menentukan selisih banyaknya siswa yang mendapat nilai 70 dan 80. Selisih itu selalu terbesar kurangi terkecil. Yang mendapat nilai 70 ini ya, yang 70 banyaknya ada 10. Kemudian yang dapat nilai 80 itu banyaknya ada 6. Selisihnya jelas sekali ya, kalau selisih yang 10 dikurangi 6, itu hasilnya 4. Itu jawabannya adalah berapa? Berikutnya, yang keempat, memperkirakan nilai. Ini juga soalnya kontekstual. Di sini dikatakan Dina minum 80 mg obat untuk mengendalikan tekanan darahnya. Grafik berikut memperlihatkan banyaknya obat pada saat itu beserta banyaknya obat dalam darah Dina setelah 1, 2, 3, atau 4 hari. Pertanyaannya, berapa banyak obat yang masih aktif pada akhir hari kedua? Ini pertama dia minum. Akhir hari pertama aktifnya ini ya, yang tanda hitam ini. Atau pada saat minum itu yang masih aktif di darahnya adalah 80 mg. Berikutnya menurun yang aktif di sini. Kalau kita lihat 2 loncatan ini 20, berarti setengah loncatan ini itu atau 1 loncatannya adalah 10, di sini 30 lebih. Kita akan diminta di akhir hari kedua di sini berarti. Jadi ini 10, tentu jawabannya 10 lebih. Dari option ini yang nilainya 10 lebih, ya perkiraan yang paling tepat lah option B.
Ya, memperkirakan seperti itu aja ya. Kalau ditanya nanti setelah akhir hari ketiga, ya jadi jawabannya ya sekitar 5 atau 6. Dan kita lanjut ke soal ke-5. Ya, kita masuk ke soal ke-5, itu menyelesaikan masalah ya pada diagram batang menggunakan perbandingannya. Ini diagram batang. Ya, ini suatu perusahaan menjual dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Yang diarsir lebih padat itu produk A dalam persen, yang diarsir lebih tipis, ya kotak-kotaknya kelihatan, itu produk B. Jika produk A yang terjual pada tahun 2018 itu 1.200, maka produk B yang terjual pada tahun yang sama. Ya, inilah penggunaan perbandingan juga digunakan di materi penyajian data. Kita fokus karena ditanya pada tahun yang sama, yaitu tahun 2018, kita fokus di 2018. Produk A, kita anggap banyaknya produk A yang terjual A, dibandingkan dengan produk B, itu dalam bentuk persen. Pada tahun 2018, produk A kita buat garis bantu, sekitar 40%, ya. 40%, sedangkan produk B sisanya 60%. Produk A-nya 40% itu mewakili 1.200, kalau 60% berapa? Ya, misalnya A atau B ya. Jadi kita bisa lakukan pencoretan. Coret ya. Persen bagi persen ya 1, 0. Bisa juga kita sekarang masing-masing bagi 4. Di sini bagi 4 maksudnya ya, ini 1, ini 12 dibagi 4 itu adalah 3, jadi 300. Bapak bisa sederhanakan 1/6 sama dengan 3 per B, banyaknya produk B yang terjual. Tinggal kali silang, B ini 300 ya, B sama dengan 6 dikali 300. Sehingga dapatnya 1.800 ya, 1.800 atau jawabannya ya, ini harusnya jawabannya ya 1.800. Ya, mungkin ini logika sederhananya, kalau dia 40%-nya 1.200, tentu 60%-nya lebih tinggi. Ya, tidak sampai 2 kali lipatnya, maka ini ada kesalahan option, jadi jawaban yang benar adalah C ya. Oke, kita masuk ke soal ke-6, menentukan suatu nilai dengan diagram. Ya, ini ada diagram lingkaran tentang alat transportasi siswa ke sekolah. Jika banyaknya siswa yang bersepeda, ada 60, pertanyaannya, banyak siswa yang menggunakan kendaraan umum. Ini juga menggunakan perbandingan kalau kita mau menentukan nilai dari banyaknya siswa yang menggunakan kendaraan umum. Pertama, kalau dinyatakan dalam bentuk derajat, makanya kalian belajar tentang sudut dulu, garis ya, garis kemudian dan sudut ya. Nah, jadi ini kalau di dalam satu lingkaran itu totalnya ada 360. Kalau siku-siku itu 90 derajat. Sehingga kita sudah punya sudut 120 tambah 20, 140 tambah 9, 230. Sisanya pasti 130 derajat. Yang sepeda, kita tulis di sini diketahui sepeda berbanding kendaraan umum, K umum, itu derajatnya 20 sepedanya 20 derajat banding 130 derajat. Yang 20 derajat itu mewakili 60. Nah, mudahnya 20 menjadi 60 tentu kali 3. Sehingga 130 derajat itu diwakili tinggal 130 kali 3. Dapatnya 390. Ya. Oke. Nah, ini ada option yang tidak ada ya, jadi harusnya jawabannya adalah 390. Ya, ini tidak ada option. Oke, yang jelas indikator soalnya nomor 6 adalah menentukan suatu nilai pada diagram lingkaran jika perbandingan atau ukuran derajatnya diketahui. Dan masuk soal terakhir.
ya yang data yang cocok. Nah, ini ada suatu permasalahan kalau diagram yang paling tidak sesuai untuk menyajikan data hasil pemilu. Nah, jadi kita kan baru-baru ya ada pemilu, kira-kira data mana ya atau cara penyajian mana yang jarang kita jumpai ya. Kenapa tidak digunakan, tidak lazim digunakan gitu. Jadi yang paling tidak sesuai di diagram batang sering kita lihat ya pemilu itu biasanya kalau pemilihan presiden misalnya satu tinggi satu rendah ya. Diagram lingkaran juga demikian, diagram garis ya misalnya suatu partai misalnya ya, suatu partai di daerah ini naik, di daerah satu turun misalnya, bisa juga di dalam diagram garis. Jadi yang paling tidak cocok itu adalah diagram batang daun. Nah, ini digunakan biasanya dalam ilmu sains atau IPA ya. Nah, itulah 7 indikator yang kita bahas ya, telah kita bahas bersama. Silahkan kalian ulang-ulang video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap semangat, sampai ketemu saat video selanjutnya. Terima kasih.